Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Damsar selaku pengampu mata kuliah teori sosiologi klasik, dan untuk teman-teman semuanya yang telah akan mengikuti presentasi kami pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai teori perubahan sosial, nilai surplus, agama, dan juga stratifikasi sosial dengan keanggotaan. Yang pertama yaitu ada Agri Firly Marsyanda, yang kedua yaitu ada Diah Ayu Purwadini, yang ketiga yaitu ada Fajar Rivaldi, yang keempat itu Lutfia Fadriani, yang kelima yaitu Muhammad Akil Ali Abdi, yang keenam itu ada Melina, yang ketujuh itu ada Novela Putriwanda, yang kedelapan ada Zahra Azkia. Di sini kami akan memulai presentasi kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dari Karl Marx menurut Piotr Tomka terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan individual, struktur sosial, dan sejarah dunia. Hal itu ditunjukkan oleh terdapatnya teori tindakan individual, dikenal sebagai species being. Dalam konsepsi Marx, teori perjuangan kelas tingkat menengah, dan teori formasi sosial ekonomi di tingkat puncak atau sejarah dunia. Teori spesies manusia. Teori spesies manusia menekankan pada individu dalam kaitannya dengan individu lain atau individu dalam ruang sosial. Oleh sebab itu, kata Tomka, hubungan antara manusia tersebut dikaitkan dengan partisipasi dan kreasi atau kerja. Hubungan partisipasi bermula hubungan sosial dapat diperluas dengan alam, dan kreasi bermula hubungan dengan alam dapat diperluas dengan hubungan sosial, dapat terwujud dengan sendirinya dalam suasana hubungan dengan manusia dan alam. Sekian, terima kasih. Partisipasi dan juga kreasi sebagai ciri khas manusia yang merefleksikan suatu tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tindakan merupakan kesadaran dan maksud tertentu jika dilihat dari pola hubungan alat tujuan. Yang kedua, tindakan memerlukan derajat kesadaran diri tertentu di pihak aktor. Yang ketiga, tindakan didahului oleh antisipasi dan juga perencanaan. Yang keempat, tindakan diyakini membutuhkan derajat ketaatan dan ketekunan tertentu pelakunya. Yang kelima, tindakan adalah inovatif dalam kaitannya dengan hubungan sosial dan alam. Dan yang terakhir, tindakan adalah kolektif. Jadi, pandangan manusia yang inovatif dan juga orientatif tersebut memposisikan manusia sebagai manusia yang mampu menciptakan perubahan sosial melalui partisipasi dan juga kreasi yang mereka lakukan dalam relasinya dengan manusia dengan alam. Teori perjuangan kelas. Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilikan pribadi yang menghasilkan kontradiksi yang dalam luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok yang memiliki atau pemilik dan kelompok yang tidak memiliki, serta menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik dan kelas buruh. 3 pola dinamika kontradiktif perjuangan kelas. Yang pertama, kontradiktif kepentingan objektif antar golongan yang berpunya dengan yang tidak berpunya. Kedua, kontradiktif kepentingan objektif yang mungkin dibayangkan sebagai kontradiksi subjektif oleh anggota kelas bersangkutan yang memunculkan persaingan, permusuhan, kecurigaan, dan kebencian di kedua belah pihak atau antagonisme kelas. Ketiga, antagonisme yang terwujud di bidang ekonomi, sosial, dan politik yang menimbulkan pertentangan, kemudian memuncak dan terjadinya pertempuran. Teori formasi sosioekonomi merupakan sebuah teori perubahan sosial tentang sejarah dunia. Proses perubahan formasi sosioekonomi menurut Marx terjadi di 3 tempat, yaitu yang pertama di perbatasan antara masyarakat dan lingkungan alam, seperti kontradiksi yang terus-menerus muncul antara tingkat perkembangan teknologi tertentu yang dihadapi oleh kondisi sosial luar biasa maupun kondisi biologis. Kondisi ini mendorong perkembangan permanen dalam kekuatan produktif. Yang kedua, kontradiksi lain muncul antara tingkat teknologi yang dicapai dan organisasi sosial proses produksi yang ada tak sesuai dengan kekuatan produktif tersedia. Kontradiksi ini mendorong terjadinya perubahan progresif dalam hubungan produksi. Yang ketiga, kontradiksi terakhir muncul antara hubungan produksi yang baru terbentuk dan sistem politik tradisional. Masyarakat dengan sendirinya menampakkan kecenderungan terus-menerus ke arah perubahan.
Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 5 formasi kehidupan sosioekonomi yang akan terjadi dalam sepanjang sejarah umat manusia. Yaitu yang pertama ada itu komunisme primitif, yang dimana di sini infrastruktur ekonomi dimiliki secara komunal dan subsistem, yang dimana tidak ditemukan kelas karena tidak ada kepemilikan pribadi dan pembagian kerja. Nah, yang kedua itu terjadi pengembangan teknik produktif yang muncul surplus dalam produksi dan pembagian kerja yang lebih kompleks, yang dimana di sini bukan sebagai produsen dikenal dengan majikan. Pada waktu bersamaan melalui penundukan muncul kepemilikan terhadap manusia oleh manusia yang dikenal dengan perbudakan. Dan yang ketiga yaitu ada feudalisme, yang dimana kontradiksi terjadi antara tuan tanah sebagai pemilik tanah pertanian dan hamba sahaya sebagai orang yang tidak memiliki alat produksi yang bekerja bagi tuan tanah. Dan yang keempat itu ada kapitalisme, yang dimana ini terjadi dengan kontradiksi yang bersumber pada kepemilikan dan pembagian kerja antar borjuis sebagai pemilik produksi dan proletar sebagai kelompok yang bekerja pada kapitalis. Dan yang kelima yaitu ada komunisme, yang dimana terjadi krisis ekonomi kapitalis yang dijadikan momen untuk melakukan revolusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang nilai surplus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari nilai surplus itu sendiri. Nilai surplus sendiri merupakan sebuah kondisi di mana sebuah biaya pemasukan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran. Di dalam konsepnya terdapat dua konsep, yaitu yang pertama konsep nilai guna, yang dimana nilai kegunaan suatu barang atau keuntungan yang akan diberikan oleh suatu barang ketika ia digunakan. Dan konsep yang kedua yaitu nilai tukar, yang dimana nilai tukar ini sendiri adalah suatu nilai barang yang akan didapatkan ketika barang tersebut ditukarkan dengan benda lain. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari penerapan nilai surplus. Di sini yaitu dapat kita contohkan sebagai semua kebutuhan hidup seorang buruh dapat kita definisikan dalam bentuk makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya. Agar sang buruh mampu mempertahankan hidup dan memulihkan tenaga kerjanya, ia dapat menghasilkan rata-rata dalam 6 jam kerja dan nilainya sama dengan 60.000 per harinya dari majikannya. Dan di sini ini berarti bahwasanya seorang buruh layak mendapatkan upah 60.000 dari gaji yang ia dapatkan dari majikannya dalam sehari. Dan di sana dapat dipandang adil karena memang terdapat nilai sebuah tenaga kerja yang tidak lebih dari jumlah tersebut. Namun, dalam kenyataannya, kapitalis tidak mempekerjakan buruh selama 6 jam, melainkan 10 jam. Keadaan ini menimbulkan nilai baru sebanyak 4 jam kerja lebih lama dari yang diperlukan oleh buruh untuk mempertahankan hidup dan memulihkan tenaga kerjanya. Dan nilai tersebut tidak diberikan kepada buruh, tetapi diambil oleh kapitalis yang hanya memberikan upah buruh sebanyak 60.000 per hari, sedangkan 4 jam nilai tambah sebesar 40.000 dipandang sebagai nilai surplus diambil oleh kapitalis. Sekian, terima kasih. Dalam masyarakat kapitalisme, buruh dapat dilihat sebagai sumber nilai guna. Buruh menjadi sumber kegiatan yang digunakan untuk produksi suatu barang tertentu untuk dipakai. Jadi dalam sistem kapitalis, buruh dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam pasar impersonal seperti komoditas lainnya. Namun, buruh mampu memproduksi nilai tukar lebih besar daripada yang diminta untuk mempertahankan nilai tukarnya itu. Seorang buruh mampu memproduksi jumlah komoditas dengan nilai tukar jauh lebih banyak daripada nilai tukar makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya. Untuk mempertahankan hidup akan memperoleh tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu agama. Marx memandang agama sebagai candu masyarakat yang dibangun di atas infrastruktur ekonomi, yaitu alat produksi dan hubungan sosial dalam produksi. Agama melayani kepentingan para pemilik melalui berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan yang menciptakan kesadaran bagi para kaum yang tidak memiliki. Marx melihat agama sebagai candu yang menciptakan masyarakat tidak sadar akan kepentingan objektif mereka. Kemudian stratifikasi sosial.
Karl Marx meletakkan dasar stratifikasi sosial pada situasi kepemilikan dalam arti persamaan derajat kepemilikan alat produksi seperti budak, tanah, bangunan, peralatan, mesin, deposito, valuta asing, dan emas. Jadi kepemilikan alat produksi menjadi baris bagi pengelompokan individu yang berlapis dikenal sebagai kelas. Pengelompokan tersebut dilandasi oleh infrastruktur yang dominan di dalam sejarah kehidupan. Pengelompokan tersebut antara lain dapat dilihat sebagai berikut. 1. Perbudakan yang dikelompokkan antara kelas majikan dan kelas hamba. Yang kedua yaitu masyarakat feodal, terdiri atas kelas tuan dan kelas hamba sahaya. Yang ketiga yaitu masyarakat kapitalis yang mengandung kelas borjuis dan proletar. Penampilan presentasi dari kelompok kami salah dan janggal. Kekurangan materi kami memohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi dan pengkritikan dan juga pertanyaan, kami akan melanjutkannya di sesi Zoom dan pertanyaan nantinya di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.